Oke. Mode formal ya. Yang rekam Saya udah mulai. boleh formal. Oke. Bu, jangan dimulai dulu, Bu. Hah? Apanya? Ya udah gampang ntar diedit. Rekamannya. Oh, ya udah. Yaudah. Tapi Bapak ngedit sendiri ya. Ya, saya ngedit gak apa-apa, penting jangan putus. Insya Allah. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita di malam hari ini bisa berjumpa kembali dalam acara video conference, tentunya untuk memenuhi tugas kita masing-masing. Baiklah, saya kira untuk mengefisiensikan waktu, saya ingin memulai perkenalkan diri saya. Nama saya Sri Wulandari. Di malam hari ini saya berperan sebagai host. Dan di malam hari ini ada presenter kita, who is the presenter of the season, yaitu Bapak Roni. He's like the star of this program. Alright, so Bapak Roni, selamat malam. Juga yang berperan sebagai moderator di malam hari ini adalah Ibu Rowimah. Sejauh ini sudah ada 7 partisipan yang sudah bergabung di video conference malam hari ini. Semoga jumlahnya akan semakin bertambah. Dan saya serahkan program ini sepenuhnya kepada moderator kita di malam hari ini, Ibu Rowimah. Silahkan Ibu Rowimah. Halo, Ibu Rowimah. Ya, terima kasih untuk Bu Wulan. Ya, halo. Oke. Ya, halo. Suara saya terdengar, Bu? Iya, sekarang sudah terdengar. Silakan Ibu Rowimah, bisa dimulai secara resmi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Sri Wulandari M.Hum ya sebagai host. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada kita sekalian sehingga pada malam ini kita dapat berjumpa ya dalam room meeting. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah hadir dalam room kami. Pada hari ini alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita yaitu presenter kondang ya. Tentunya semua akan kenal siapa lagi, yaitu Bapak Roni Nurwe. Nggak tahu ini W-nya siapa ya. Pokoknya saya baca W. Sekali lagi saya sampaikan bahwa presenter kita hari ini yaitu Bapak Roni Nurwe SPD. Beliau adalah Skadron Pendidikan 501. Kemudian dibantu oleh host kita juga yang luar biasa, penuh semangat, yaitu Bu Sri Wulandari M.Hum dari SMA Negeri 5 Cirebon, dan saya sendiri yang akan menjadi moderator, yaitu Bu Rowimah dari SMA Negeri 5 Cirebon. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu kita dan untuk efektivitas program ini, kita akan mendengarkan juga mencermati pemaparan dari Bapak Roni Nurwe SPD yang topiknya pada malam ini berjudul ILS atau Instrument Landing System, alat bantu pendaratan pesawat. Wah, luar biasa kalau lihat dari judulnya ya. Kalau kita amati dari judulnya, wah bikin penasaran. Ini yang jelas selalu terbang-terbang kayaknya ya. Maka dimungkinkan Bapak Ibu sekalian, tadi sudah ada bincang-bincang, dimungkinkan untuk bertanya yang lebih jauh dari yang berkaitan dengan topik ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja menuju presenter kita yaitu Pak Roni Nurwe SPD. Beliau akan memaparkan tentang ILS atau Instrument Landing System, alat bantu pendaratan pesawat. Kepada Pak Roni, halo? Ya. Halo ya, Pak Roni? Ya, kami silakan Pak Roni. Baik, 1 jam ke depan sampai jam 21.30 Pak. Silakan Pak. Terima kasih Bu
Roimah yang sudah memimpin acara diskusi ini, dan terima kasih juga untuk Bu Sri Wulandari yang sudah membuka acara ini. Baik, di sini saya akan memaparkan apa itu ILS ya. ILS mungkin ini sebagai gambaran besar. ILS yaitu yang artinya Instructional Landing System. Apa sih fungsi dari Instructional Landing System? Fungsi dari Instructional Landing System yaitu sebagai alat bantu untuk pendaratan pesawat, atau dikategorikan alat bantu autopilot ya. Jadi kalau kondisi hujan, mendung, gelap dan lain-lain, pilot cukup mengatur ke autopilot, dia secara tidak langsung dia akan mendarat tanpa harus dikendalikan dari manusianya itu sendiri atau pilotnya, cukup mengontrol dari instrumen yang ada. Itu baik. Sudah tampil Bu untuk Sudah Pak. slide-nya? Sudah aman Pak, aman. Sudah, oke. Baik, tidak ada salahnya kalau sebelum saya masuk ke materi memperkenalkan diri. Nama Roni Wahyudianto, tempat tanggal lahir jelas, mungkin sudah terpampang. Terus kemudian latar belakang pendidikan, terus sekolah-sekolah yang lain ini Bu. Terus kemudian maksud dan tujuan dari kita pembelajaran ini adalah memahami alat bantu navigasi. Jadi alat navigasi itu artinya alat bantu navigasi itu alat bantu untuk pesawat mendarat dari posisi dia di udara mendarat ke permukaan atau ke darat ya. Terus kemudian memahami tentang apa itu ILS. Terus kemudian selanjutnya menjelaskan bagian-bagian di ILS itu terdiri dari localizer, glass slope, dan marker. Nanti kita bongkar semua satu-satu, apa itu localizer, apa itu glass slope, apa itu marker. Mohon maaf Bu, di belakang ada suara anak-anak, bisa di dulu Bu. Oh iya, mohon maaf. Oke, ya. Baik, sekarang kita pokok bahasan yang pertama yaitu localizer. Apa itu localizer? Yaitu kalau dalam bahasa Inggris penjelasan secara umum yaitu pendekatan lateralis atau direksional, artinya sebagai alat bantu untuk menentukan posisi pesawat. Misalnya dia mau mendarat di suatu landasan dengan posisi dia ada di posisi tengah-tengah dari landasan ya. Misalnya kalau kita di jalan itu kan ada di garis tengah tuh Bu ya Bapak. Jadi pesawat dengan alat ini menuntun pesawat agar dia mendarat posisi ada di tengah-tengah, tidak artinya tidak condong ke kiri atau condong ke kanan. Dia posisi ada di tengah-tengah. Misalnya lebar landasan 20 meter, berarti dia posisinya ada di 10 meter dari garis pinggir landasan. Artinya dia tetap ada di posisi tengah, tidak akan bergeser kemana-mana. Nah, kemudian kerjanya dia dikerja di jalur frekuensi 108,10 MHz dan 111,95 MHz. Ini frekuensinya. Jadi frekuensi khusus. Jadi ini sudah aturan internasional. Jadi tidak bisa dirubah dan tidak boleh ada yang menggunakan frekuensi ini. Terus kemudian untuk modulasinya itu terdiri dari dua modulasi 90 dan 150. Ini nanti ada terbentuk jadi 90 150 min dan 90 dan 150 plus. Nah, perbandingan antara min dan plus dia akan ketemu 0. Nah, 0 hash-nya inilah yang menentukan garis tengahnya. Mungkin di bawahnya ada dijelaskan dua modulasi yang dikirim menjadi dua bagian antena terpisah tetapi satu tempat yang sama. Artinya perbandingan kalau kita ambil negatif dan positif pasti akan ketemu nolnya. Nah, 0 inilah yang untuk menentukan titik tengah dari suatu landasan. Terus kemudian frekuensi pembawa dan modulasi dikirim dalam satu sinyal
antena melalui 40 elemen. Artinya frekuensi 90 dan 50 ini dia termodulasi di dalam frekuensi 108 tadi. 108 sampai 115 ini ambangnya ya. Jadi kita ambil misalnya 108. Misalnya di tempatnya Pak Uhen lah, Husen dia menggunakan 108,10. Nah, di 108,10 ini ada pendampingnya yaitu 90 dan 150. Jadi kalau kita dibaca di radio akan terbacanya 108, tetapi di 108 itu ada pengikutnya 90 dan 150. Nah, itu yang dikatakan frekuensi carrier-nya. Terus modulasinya ada di 108. Itu dikirim dalam sekali kirim dengan satu kirim atau satu sistem antena melalui 40 elemen antena. Jadi siripnya 40 itu ada, artinya 40, 20 sisi kanan, 20 sisi kiri. Dan di tengah-tengahnya ada yang dikatakan itu nanti yang menentukan untuk nolnya. Jadi yang 20 untuk menentukan negatif, 20 untuk menentukan positif. Dari positif dan negatif akan ketemu nol di sini nih. Nah, ini penjelasan tadi ya. Mungkin dari kursor saya jelaskan. Di sini ada 90, ada 150. Ini baru saya lihat yang positifnya. Jadi di 150 ini ada positif, ada negatif. Kemudian di 90 pun ada positif, ada negatif. Nah, selisih dari positif dan negatif akan ketemu di 0. 0 inilah yang menentukan garis tengah dari suatu landasan. Jadi ini garis titik-titik putus-putus ini, putus-putus putih, inilah yang dikatakan garis thresholdnya 0 hash. Jadi selisih dari negatif dan positif. Nah, kemudian cara pemancarnya dia secara mendatar ya Bu. Jadi mendatar ke kiri ke kanan dengan ambang batas kurang lebih sekitar 15 derajat. Jadi maaf, bukan 15, 35 nih ya. Jadi lebar sudutnya 35, tidak boleh lebih. Karena kalau lebih dia akan terjadi pembiasan, maka posisi nolnya akan bergeser ke kiri atau ke kanan. Ini kalau kita lihat dari sistem pancaran atau beam ya, beam localizer. Jadi pancaran localizer. Kemudian antena yang 40 elemen tadi itu ada di ujung pemancar. Jadi di ujungnya di sini ada tulisan localizer antena. Nah, di ujung landasan ini ada 40 elemen ya. Artinya 20 sisi kanan, 20 sisi kiri. Baru akan menentukan garis tengahnya. Ini dari localizer. Nah, kemudian itu untuk penentuan garis tengah ya. Tadi penentuan garis tengah dari landasan. Terus bagaimana untuk penentuan sudut pendaratan? Artinya kalau pesawat dari atas dia rodanya menginjakkan kepada ujung landasan, itu harus ada sudut aman. Artinya dikatakan sudut threshold ya. Sudut aman ini dihasilkan dari suatu rangkaian lagi yang dinamakan glass loop atau glide path. Nah, kalau kita lihat dari simulasi gambar ini, dari GS areal ini adalah pancaran dari localizer. Tetapi kalau untuk di glide slope itu ada di ujung landasan di tempat di mana pesawat akan pertama kali menginjakkan rodanya di permukaan bumi. Artinya di sini ada yang merah ini alatnya, dia kurang lebih sekitar ada 25 meter dari ujung landasan. Ya, jadi ada 25 meter dari ujung landasan. Berarti pesawat apapun dia akan turun, roda akan jatuh di pas posisi 25 dari ujung landasan. Ini fungsi dari
glass loop, dia menuntun pesawat agar roda itu turun tetap di titik 25 dari ujung landasan. Jadi tidak kurang atau tidak lebih sampai ke depan. Jadi tidak mungkin pesawat itu akan artinya overlapping, artinya melebihi sampai kebablasan sampai ke ujung landasan, sampai lebih ke kebun atau ke lain, tidak mungkin, karena kita sudah mengukur panjang landasan, berarti dia threshold ujung landasannya harus titik pertama dia kena di 20 meter dari ujung landasan pertama. Jadi kalau misalnya panjang landasannya 2000, nah dihitung dari 0 berarti dia harus di 25 meter, banyak ada di pertama menyentuh landasan di 25 meter awal. Jadi sisanya di 1970 sekian itu aman untuk dia melaju untuk sampai ke power terendah, artinya sampai dia siap untuk mendaratkan penumpangnya. Dan sistem pancarannya dia ke atas, artinya kalau tadi sifatnya mendatar kalau yang di lokalizer, tapi kalau di glass loop dia sifatnya vertikal, jadi memancarnya ke atas dengan ketinggian sudut, artinya sudut pendaratan. Mungkin kita bisa lihat di sini ada tulisan glass loop, ini pancaran dari pemancarnya glass loop ya, ini pancarannya ini sebesar kurang lebih 25 derajat plus minus 1%, jadi tidak boleh lebih dari 1%, karena kalau dia kurang di bawah 1% atau ibaratnya 25 lebih dari 1%, maka dikhawatirkan pesawat akan sangat rendah dan kemungkinan akan membentur pohon atau antena yang ada di bawahnya. Tetapi kalau dia di atas 25%, di atas 25 derajat, di atas 1% lebih, dimungkinkan tekanan ban dia akan lebih tinggi sehingga mengakibatkan suatu kecelakaan atau accident, karena tekanan ban dia bannya akan pecah dan mengakibatkan suatu kecelakaan. Makanya dia sudut paling aman di antara 25 derajat plus minus 1%. Itu di glass loop. Maaf, bukan 25%, 25 derajat, 3 derajat. Saya lupa dari dengan 25% ini. Di bawah tampilan ada, kita lihat 3%, 3 derajat plus minus 1%. Ya, jadi kurang itu. Kalau di lokalizer dia pemancarnya datar, tetapi kalau di glass loop itu pemancarannya vertikal. Tetapi untuk menentukan sudut 3 derajatnya tetap sistemnya sama seperti di lokalizer, pembanding antara 150 plus minus dan 90 plus minus. Nah, kemudian tadi sudah untuk menentukan garis tengah, titik tengahnya landasan, kemudian sudut kemiringan pesawat saat mendarat. Nah, sekarang marker beacon. Fungsi marker beacon dia berfungsi untuk menentukan jarak pesawat terhadap ujung landasan itu masih berapa nautical mile lagi. Nah, dia memancarkan vertikal langsung lurus. Frekuensinya gelombangnya memancarkan lurus ke atas, dan setiap pesawat melalui frekuensi itu dia akan menunjukkan di situ kan gambar di bawahnya ada OMI ya, artinya O itu outer, terus kemudian M itu middle, kemudian I itu inner. Jaraknya ditentukan dari ini. Jadi kalau outer 4 sampai 7 nautical mile. Terus kemudian kalau middle jaraknya 0,6 nautical mile. Kemudian kalau inner berarti lebih dekat ke ujung landasan, dia mendekati presisi pendekatan pendaratan. Jadi mendekati yang jarak sudut kemiringan dari 25 meter tadi, atau titik 0 dari 3 derajat. Adapun dia beroperasi pada frekuensi 75, kemudian dasar pancarannya itu adalah ADF,
atau dengan frekuensi 75 MHz itu frekuensi rendah, yang artinya dengan dasar daya, artinya ADF itu automatic direction finder, artinya alat pengarah secara otomatis, jadi mengarahkan pesawat ini melewati sini, berarti sudah sekitar sekian nautical mile, itu fungsinya automatic direction finder. Dan dia menciptakan sebuah fan ellipse, jadi pancarannya ke atas ya, ke atas tapi bentuknya ellipse. Kalau tadi lokalizer itu elipsnya ke samping, mendatar, sejajar dengan permukaan. Terus kemudian kalau glass loop itu vertikal, tetapi sifatnya dia berdiri. Tetapi kalau marker beacon ini sifatnya lurus ke atas. Jadi mancarnya ke atas, tetapi bentuknya elips. Dan dia fungsinya dia mengaktifkan indikator yang ada pada pesawat, yaitu indikatornya seperti yang dalam gambar ini. Jadi pesawat akan bunyi suara tone. Jadi masing-masing outer, middle maupun inner, begitu dia melewati alat ini, dia akan berbunyi sesuai dengan posisi jaraknya berapa nautical mile dari ujung landasan. Itu dari fungsi marker beacon. Nah, ini kalau kita simulasikan gambarnya, ya jadi yang saya tunjuk ini ujung landasan, ya, ujung landasan. Terus kemudian gambar yang biru ini outer, artinya di luar jauh, yang 4 sampai 7 nautical mile. Kemudian yang oranye ini middle marker, tetapi untuk yang inner ada di dekat sekitar ujung landasan. Jadi setiap pesawat, misalnya ini simulasinya, misalnya saya kursor ini sebagai pesawat, begitu dia lewat di atas outer, dia akan berbunyi, ya, berbunyi. Oh, ini suara outer marker, berarti dia posisi sudah sekitar 4 nautical mile. Dan pancarannya pun seperti ini bulatnya. Pancaran markernya seperti ini. Begitu jalan lagi, begitu dia melewati pancaran dari middle marker, dia akan berbunyi. Berbunyi alarm, dan kode yang seperti tadi tampil di instrumen tadi akan menyala warna M. Demikian juga begitu dia sampai di ujung landasan, dia akan melalui alat lagi yang namanya inner marker, dia akan berbunyi lagi, dan instrumen pesawat akan menyala. Yang nyala I tadi akan keluarkan alarm, berarti kurang lebih sekitar sekian meter lagi dia sudah akan mencapai ujung landasan sampai ke titik 3 derajat tadi. Ini kalau di penjelasan dari marker. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat simulasinya, jadi di mana posisinya, ini posisi outer, ini posisi inner, ini posisi middle, dan posisi inner ada di sekitar sini, ya. Terus kemudian ini ada glide path. Jadi ini di posisi threshold atau yang di titik 03 derajat ada di sini. Terus kemudian ini posisi pemancar glide path-nya. Kemudian ujung landasan sebelah sana, sehabisnya ujung landasan itu dia akan ada pemancar yang namanya localizer. Nah, ini tadi yang dikatakan antena localizer 40 elemen yang menentukan untuk garis tengah ujung landasan. Jadi ini satu elemen, masing-masing ini satu elemen. Jadi terjajar ada 40 elemen. Jadi 20 kiri, 20 kanan. Dan antara 20 ini, 20 dan 21 posisinya sudah ada di tengah-tengah landasan. Jadi menentukan titik tengah landasan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kalau memang ada yang kurang dimengerti atau kurang jelas, silakan Bapak Ibu. Kalau mau ditanyakan, mungkin semampu saya akan jelaskan. Tapi kalau masih kurang jelas nanti, silakan bisa japri di luar forum ini.
Tetapi saya minta pertanyaan tidak lepas dari tema yang saya sampaikan ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Ya, terima kasih untuk Bapak Roni yang sudah memaparkan tentang ILS ya, instrumen landing system, alat bantu pendaratan pesawat. Pak Roni, sebetulnya ini, saya pengen banyak bertanya, tapi banyak yang nggak ngerti ya sebetulnya. Tapi dipersilakan dulu kepada Bapak Ibu yang hari ini bergabung, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan instrumen landing system ya, yang disampaikan oleh Pak Roni tadi. Baik, terima kasih. Yang jauh dulu Bu, yang jauh dulu, Pak Yandri Ya. dulu. Oke, Pak Yandri. Silakan Pak Yandri. Ya, baik Pak Yandri, silakan. Pak Yandri. Ya, sudah dicek. Sudah dicek. Ayah, sudah dicek, sudah ditanya. Oke. Silakan Bu, dicek. Ya, sebentar Pak. Ada Pak Wahid ini. Sebentar. Pak Andri ya? Pertanyaan dari Pak Andri, Pak Roni, apakah roda pesawat selalu menyentuh landasan 25 meter dari ujung landasan atau bisa lebih, misalnya 30 meter dari ujung landasan? Dari Pak Andri dulu, Pak. Disilakan Pak Roni. Baik Bu, terima kasih Pak Yandri. Pertanyaannya, bagus sekali pertanyaannya. Baik, itu dikatakan roda, misalnya tadi 25 meter ya Bu ya, itu dikatakan threshold. Threshold itu titik awal pesawat menyentuh permukaan bumi di saat setelah terbang ya Bu ya. Nah, itu setting itu ada di alat namanya glass loop atau glide path. Nah, kita setting kalau misalnya settingnya ada di 25 meter dari ujung landasan, jadi setiap pesawat jenis apapun, pesawat apapun, dia pasti jatuhnya di titik 0 dari 3 derajat tadi. Jadi tidak mungkin dia bergeser sebelum bergeser kurang dari 25 derajat, kurang dari 25 meter atau lebih dari 25 meter. Pasti ada di titik situ. Makanya kalau alat ini bagus, dia akan selalu 25 meter itu bekas ban itu banyak sekali. Dan kesananya pasti bersih, tidak ada bekas ban. Tetapi kalau alat ini ibaratnya tidak dikalibrasi, dia akan bergeser. Derajatnya akan bergeser, titik nolnya pun akan bergeser, dia akan lebih dari 25 meter. Tetapi saya rasa tidak mungkin karena alat ini setiap tahun harus dikalibrasi. Kalau alat ini bergeser, anggaplah bergeser 1 meter atau 2 meter dari titik 0, itu harus secara SOP-nya, standar internasionalnya, dia harus dimatikan. Jadi tidak boleh hidup, walaupun kondisi baik ya, tidak boleh hidup karena itu akan membahayakan penerbangan. Karena secara tidak langsung ujung landasan dia untuk mendarat ini akan makin pendek. Jadi itu jawabannya, dan jawabannya yang jelas tidak mungkin dia lebih atau kurang dari 20 meter ujung landasan. Artinya tidak mungkin dia bergeser dari titik threshold atau titik 0 3 derajat. Itu kalau kondisi alat baik. Saya rasa itu Bu jawabannya Bu. Pak Yandri bagaimana? Ya, untuk Pak Andri, gimana jawabannya? Masih ada yang perlu diinikan kembali? Ya, tadi kan Pak Roni kalau alatnya rusak dimatikan ya. Iya. Contoh di Halim, di Soekarno-Hatta, kalau alatnya dimatikan, apakah nanti tidak mengganggu penerbangan? Apakah itu nanti mendaratnya manual atau bagaimana? Kan pesawatnya banyak yang ngantri untuk mendarat.
Oke, Pak. Saya langsung jawab ya, Bu. Ya, langsung silakan, Pak. Baik, sekarang kalau misalnya alat itu sudah bergeser, berarti sudah tidak menjamin keamanan dalam penerbangan maupun penumpangnya ya, Pak ya. Lebih baik dimatikan dibandingkan dia mengakibatkan korban dari pesawat maupun manusianya. Itu akan dimatikan. Tetapi kalau alat itu dimatikan, ini masih ada pendukung alat-alat navigasi yang lain, Pak. Makanya tadi sempat kita sebelum mulai ada bertanya, Pak Ohen menanyakan ada lampu-lampu. Nah, lampu-lampu fasis itulah yang mendukung, membantu penggantinya dari ILS apabila dia ada mati atau bergeser. Itu penggantinya. Karena sebelum adanya ILS muncul, sebelumnya sudah muncul lampu-lampu itu yang dikatakan lampu fasis. Dia sebagai pendukung titik nolnya. Nah, begitu kita sudah era teknologi, maka muncullah alat ILS sebagai pengganti dari lampu fasis itu, Pak. Jadi tidak perlu, karena backup untuk pendaratan itu banyak, bukan cuma ILS saja. Di situ ada yang dikatakan lampu fasis, ada dikatakan VOR, DME, NDB dan lain-lain. Jadi banyak sekali fasilitas navigasi, tapi mempunyai fungsi masing-masing. Mungkin kalau untuk pendaratan di landasan itu yang ada fasis, kalau tidak ILS. Mungkin kalau kita mundur sedikit sebelum ada ILS, berarti kita menggunakan yang kata tadi ADF ya, Automatic Direction Finder. Jadi dia membantu untuk mengarahkan pesawat menuju titiknya. Jadi banyak-banyak pendukung cadangannya apabila alat ini mati itu, Pak, atau mati atau rusak atau sudah waktunya kalibrasi, dia harus dimatikan. Karena kita pakai standar SOP ICAO ya, Pak, internasional. Jadi tidak bisa kita sembarangan, oh masih bagus. Biasanya orang Indonesia kan masih bagus, hidupkan aja. Tetapi kalau kita pakai standar internasional tidak bisa, walaupun bagus tetap di 25 derajat, tapi waktunya dia kalibrasi tidak dikalibrasi, kita harus tetap dimatikan. Tidak bisa kita sembarangan kita hidupkan, karena yaitu tadi standar keamanan ICAO dan lain-lain, kita terikat dengan aturan itu. Mungkin itu aja, Pak Yandri. Baik. Ya, terima kasih untuk Pak Roni. Jawaban dari Pak Roni untuk Pak Andri mudah-mudahan memuaskan. Tapi kalau belum puas masih bisa bisik-bisik di belakang. Ya. Baik Pak Roni, ada pernyataan atau motivasi ini, tapi perlu kami bacakan juga karena ini sangat luar biasa perhatian kepada kita dari Pak Wahyu Hidayat ya. Semangat Pak Roni dan tim ya, terima kasih tentunya untuk Pak Wahyu ya, Wahyu untuk supportnya. Ya, berikutnya ada saya kembali ke belakang dulu ya Pak. Kemudian ada dari Pak Wahid. Nah ini juga memberikan satu pernyataan mantap kayak belajar matematika dan fisika untuk Pak Roni ya, luar biasa. Ya, kalau dulu kayaknya Pak Roni dapatnya 9, kalau saya dibalik kayaknya Pak. Baik, kita lanjutkan ya. Ini dari Pak Basit ya, izin gabung. Terima kasih. Masih ya Pak Basit? Oh, rupanya sudah ini ya. Kemudian dari siapa ini? Ada pertanyaan dari Pak Wahid. Ya. Pak Roni, dari Pak Wahid. Pertanyaannya, mengapa perlu ada ILS? Sebelumnya ada tidak diciptakan ILS tersebut atau instrumen landing system? Mangga Pak Roni. Ya, makasih Bu. Makasih Pak Wahid pertanyaannya. Mungkin tadi sudah saya jelaskan. Dulu mungkin zamannya Adi Sucipto ya, itu tidak menggunakan macam-macam, dia visual saja, manual. Penting ada jalan bisa mendarat gitu ya Bu. Nah, mungkin begitu era maju sedikit-sedikit, kan eranya kan sebelumnya kita manual, listrik, terus
era digital dan lain-lain ya. Nah, itu tahapan-tahapannya ada. Makanya tadi saya jelaskan, dulu masih menggunakan lampu. Jadi kalau misalnya pesawat terbang malam, mau mendarat, berarti di ujung-ujung landasan itu dikasih obor atau lampu. Jadi biar si pilot ini tahu, oh ini loh ujungnya landasan, berarti dia bisa turun. Jadi di ujung landasan dengan di kiri kanan landasan itu dikasih obor dan lampu. Jadi tahu kalau di saya terbang malam kelihatan bentuknya landasan, bentuknya jalan dengan ujungnya landasan. Itu sebelum ada alat ILS, ya. Terus kemudian maju ke era listrik, muncul dengan adanya lampu yang dikatakan tadi fasis ya, lampu fasis sebagai pengganti titik nolnya tadi. Itu muncul lampu, begitu lampu sudah maju ke generasi berikutnya, muncullah yang dikatakan sistem elektronika teknologi ini tadi, itu yang dikatakan dengan alat ILS. Jadi dilengkapi, di bawah dilengkapi, jadi di pesawat pun dilengkapi untuk perlengkapan untuk menerima informasi dari ujung landasan, tengah landasan maupun sudut itu. Jadi jawabannya tadi pertanyaan mengapa perlu ada ILS, karena jelas alat pesawat yang kita beli mahal. Satu, kemudian sumber daya manusia yang di dalam pesawatnya pun mahal. Kita tidak mau mengorbankan hal-hal yang mahal ini hanya gara-gara kita gaptek atau tidak mau mengembangkan diri untuk di dunia penerbangan. Mungkin itu jawabannya, Pak, Bu. Ya, oke. Berikutnya pertanyaan dari Pak Wuhen mau bertanya langsung akan mau bertanya langsung akan, tapi ada satu pertanyaan dulu Bu Wulan sebentar. Ini ada pertanyaan dari Pak Wahyu. Pertanyaannya begini Pak, ini berandai-andai kata Pak Wahyu yang berandai-andai. Jika pesawat yang mau mendarat mengalami trouble dan terpaksa melakukan pendaratan darurat, bagaimana SOP-nya dan seberapa jauh alat ILS ini membantu pendaratan darurat, Pak Roni? Itu pertanyaan dari Pak Wahyu. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu permasalahannya. Dia terjadi trouble-nya dalam jangkauan berapa nautical mile, ya Bu ya. Misalnya, saya ambil contoh misal ini. Kalau ILS jangkauannya tidak jauh, misalnya kalau saya di Bandung, misalnya di Bandung ILS jangkauannya paling sekitar sampai Padalarang lah ya, Padalarang. Sedangkan pesawat ini dari Jakarta ke Bandung. Saya ambil contoh yang gampang saja. Ternyata pesawat ini rusaknya begitu dari Jakarta kurang lebih sekitar 5 menit, 10 menit, anggaplah melewati Bogor. Dia rusak di Bogor. Nah, otomatis kan jangkauan ILS itu tidak terjangkau oleh pesawat itu. Ya. Nah, sedangkan dia harus segera mendarat. Nah, biasanya kalau pesawat ada permasalahan yang tidak prinsip, dia akan menuju sasaran di mana dia pesawat akan mendarat, ya. Tetapi kalau prinsip, dia akan mendarat di landasan yang terdekat. Misalnya ada Bogor, ya dia ke Bogor. Tetapi kalau pesawat angkut, dia antara Bogor atau Bandung, antara Bandung kalau tidak Jakarta. Nah, karena dia tujuannya ke Bandung, berarti dia tetap menuju ke Bandung. Tetapi kalau posisi ada di Bogor, dia menuju ke Bandung, dia tidak bisa menggunakan ILS karena jarak jangkau ILS terbatas. Dia menggunakan alat yang dinamakan VOR, Very Omni Ranging, yaitu jaraknya berapa derajat arah dia ke arah Bandung. Ya, posisi pesawat berapa derajat dari arah utara. Satu, kemudian berapa jarak pesawat ini ke Bandung. Itu ada di alatnya dinamakan DME, Distance Measurement Equipment, alat penunjuk jarak antara pesawat dengan landasan yang akan dituju. Nah, dari situ dia bisa melihat seberapa jauh dia harus ditempuh, berapa menit, hitungannya sudah jelas berapa menit, terus kemudian berapa berat permasalahan di dalam pesawat trouble-nya itu. Ya. Nah, kalau dia begitu di instrumen muncul ada permasalahan, dia segera melaporkan ke ITC.
ITC artinya pengendali pesawat ya, pengendali penerbangan, yaitu PLLU, pengatur lalu lintas udara. Dia melaporkan, oke, pesawat misalnya pesawat 1305 trouble di poin ini. Nah, dia akan PLLU akan melaporkan ke ground handlingnya. Kalau permasalahan ini trouble ini kira-kira berat tidak? Atau harus pendaratan darurat tidak? Oke, kalau misalnya tidak, oke, bisa langsung direct ke Bandung. Dia langsung konfirmasi ke Bandung. Begitu masuk wilayah Bandung, semua penerbangan di close, Bu. Di close, kalau itu mengganggu, semua penerbangan yang ada di atas yang mau mendarat, dia tidak boleh mendarat dulu. Harus diutamakan dulu, SOP-nya harus diutamakan yang pesawat yang bermasalah. Yang tidak bermasalah, dia cancel, suruh terbang lagi, muter dulu di Bandung, sampai pesawat ini benar-benar sudah mendarat aman, baru dia bisa mendarat. Jadi sesuai dengan jadwalnya. Itu tugas dari fungsi pengatur lalu lintas udara. Nah, itu kalau dia yang emergency sekali, jadi rusaknya berat sekali ya Bu ya, dan harus segera turun. Tapi kalau misalnya pesawat ini rusaknya, anggaplah rusak AC-nya mati gitu kan, berarti kan tidak terlalu riskan sekali. Dia tetap menggunakan jalur-jalur prosedur yang normatif, jadi sesuai jadwalnya. Jadi kalau misalnya ada yang mendarat, sebelumnya ada yang mendarat dulu, baru dia menyusul mendarat. Nah, tetapi itu kalau di yang tidak simpel. Tapi kalau yang rusaknya prinsip sekali, misalnya engine-nya ada yang masalah, dan kemudian instrumennya ada yang masalah, dia akan kontak ke pengatur lalu lintas udaranya. Dan dari lalu lintas udara menginformasikan untuk alternatif pendaratan yang terdekat ada di sekitar situ mana, yang kira-kira memungkinkan untuk pendaratan. Nah, baru kalau sudah dia dapat informasi, dia langsung pindah channel, frekuensi, pindah ke bandara yang terdekat itu. Nah, dari situ nanti dari asal pesawat ini akan mengirim recovery pesawat, artinya recovery pesawat, dia akan mengirim teknisi dan lain-lain untuk memperbaiki pesawat itu untuk kembali lagi. Atau penggantian pesawat, kalau misalnya dia ada misi kemana, setting krunya, orang-orangnya tetap jalan ke misinya, cuma ganti pesawat. Sedangkan pesawat yang rusak tadi di hold untuk diperbaiki. Yang pesawat datang itu dia menggantikan untuk misinya. Jadi misi tetap berjalan, terus kemudian cadangan pesawat untuk recovery-nya juga ada. Itu kalau misalnya dia menggunakan SOP ya Bu ya. SOP darurat penerbangan, darurat kerusakan dan lain-lain. Ada pengaturnya dan koordinasinya. Kita tidak lepas dari pengatur lalu lintas, kemudian teknisinya dan lain-lain, itu ada arahan dari sana. Mungkin yang sepengetahuan saya jawabannya seperti itu Bu. Pak Wahyu. Oke. Ya. Baik. Pak Wahyu. Berikutnya Pak Roni. Berikutnya pertanyaan dari Pak Uhen, tapi mau langsung ya. Dipersilakan untuk Bu Bulan untuk membuka audionya. Sudah Bu. Halo Bu Bulan. Iya, sudah. Pak Uhen silakan. Silakan Pak Uhen. Baik, terima kasih Pak Roni. Cek. Ya, ya. Oke, sudah masuk Pak. Menggarisbawahi yang ILS itu dominan mengarah kepada sistem autopilot saja. Hal kedua, tadi yang airband ya Pak, karena ada low frekuensi di 75, kemudian yang di 180 dan 90 itu jadi karena dikendalikan sisi kiri kanan dengan positif negatif pada Angel 35, sehingga kalau yang voice pilotnya kan bukan di situ ya? Gini Pak, kalau itu dia menggunakan 118.1 itu dia di frekuensi VHF AM Pak ya? Ya betul. Tapi kalau yang di pilotnya dia menggunakan VHS FM, jadi sudah modulasinya berbeda.
Ya, ada kondisi beberapa pilot yang melintasi Pulau Jawa, kalau misalnya terbang dari Cengkareng menuju Bali, Iya, itu kan ada tinggi ya. Tapi dominan kalau misalnya saya terbang dari Malang, itu kan melambung sampai di atas Madura ya. Kemudian menyusuri Laut Jawa. Nah, pilot-pilot luar negeri sering mengeluhkan di atas Pantura itu banyak frekuensi bocor sehingga si pilot itu joget-joget itu di atas Burowimah itu karena ada dangdut masuk ke kokpit gitu. Nah, itu keluhan. Saya pikir bukan dari bukan dari kerusakannya yang dari pilotnya, tapi frekuensi yang di atas darat ini yang bocor FM-nya karena memang bekerja di very high frekuensi ya. Nah, kondisi itu kan berbahaya. Tuh, nanti biarlah yang sweeping Borowimah aja sepanjang Pantura. Bukan beliau. Yang kedua, mungkin itu Pak. Mungkin penjelasan gini Pak. ya, Bukan penjelasannya. Itu kalau yang joget-joget itu kan frekuensi FM antara 88 ya, 88 sampai 108 MHz ya Pak ya, FM ya. ya, betul. Ya, itu FM. Tetapi untuk di penerbangan itu dari 100 110 sampai 119 Pak. 120. 123. Semestinya itu tidak bersentuhan. Nah, kenapa kok dia sampai masuk ke frekuensi penerbangan? Berarti dia si pemancar FM itu dia liar. Artinya dia liar, artinya pita frekuensinya dia mekar. Dia sudah melewati dari batas aturan internasional pita frekuensi kan untuk FM komersial itu tidak lebih dari 108. Kalau dia sudah masuk ke frekuensi penerbangan berarti sekitar ada 118, 117. Nah, kalau udah melebihi 117, dia sudah melanggar aturan komersial. Itu frekuensi penerbangan internasional dan tidak boleh diganggu sebetulnya. Jadi itu masalahnya, Pak. Ya, makanya itu kan hama di kita yang membuat si pilot luar negeri uncomfortable gitu. Iya, Bandwidthnya memang betul kalau airband kan tertentu. Itu sih kasus ya, bukan masalah karena untuk ILS kan untuk itu special approach to runway gitu ya. Oke, iya, yang berikutnya yang tadi Pak Jansen, Pak Henry permasalahkan mengenai landing gear untuk menyentuh di posisi 25 meter. Ya, Boleh jadi ada juga koreksi yang mungkin juga split di ke depan pada kondisi yang unpredictable seperti mungkin ada side wind atau mungkin ada tiba-tiba di situ ada turbulen. Nah, bagaimana Pak Rod? oke. Uh, kalau masalah tadi ban pecah dan lain-lain, itu kalau dia posisi dia benar di 3 derajat, karena sudah hasil penelitian dan lain-lain Pak ya, itu tekanan ban dan tekanan dorongan pesawat itu tekanan terkecil ya Pak ya, tekanan terkecil. Tetapi kalau misalnya kita pengaruh cuaca, dengan cuaca ada turbulen dan lain-lain, itu mungkin dia akan bergeser. Dan ada dorongan dari bawah, angin dari bawah ke atas, yang semula kalau secara instrumen, secara hitungan manusia itu tidak bergeser. Tetapi karena ada dorongan dari bawah, turbulen, itu mungkin dia bisa bergeser dari 3 derajat tadi, mengakibatkan dengan approach yang sudah dekat, jarak pesawat dengan landasan sudah dekat, mau tidak mau dia harus segera mendarat. Nah, dengan segera mendarat dengan tekanan turbulen itu mau tidak mau dia akan sudut kemiringan pun akan berubah, Pak. Nah, dengan perubahan itulah akhirnya tekanan besar mengakibatkan pesawat ban pecah atau kalau tidak dengan masalah itu karena cuaca, hujan, licin, ada sleeping
sleeping ice ya, kalau nggak salah namanya Pak ya. Ya, betul. Sleep the air apa ya. Nah itu Ya, dia ya. kayak kepleset pesawat itu. Itu yang mengakibatkan terjadi kepecahan ban. Mungkin itu dari saya jawabannya Pak. Oke, sip. Betul. Baik. Mungkin yang terakhir saja. Pada saat si pesawat mendekati yang tadi antena, posisi antena yang di pesawat itu berarti tegak lurus terhadap yang deretan yang tadi kiri kanan 20-20 ya? Benar Pak, tegak lurus posisinya. Dia posisinya berdiri begini. Dia nembaknya, kalau saya lihat ini nembaknya ke atas begini. Betul. Ya. Betul. Kalau yang lokalizer dia posisi begini, mungkin bisa dilihat video saya Pak. Lokalizer posisinya nantinya begini, dia nembaknya begini. Nah, ke samping. Muncul gambarnya. Videonya nggak Video, muncul Gambarnya Pak. huruf R. Gambarnya huruf Nggak R, Bu. muncul Pak dari tadi. Bapak nggak ada gambarnya. Gambarnya R. Mereknya Rowimah. Oh, iya, begitu ya. Di sana. Di hostnya minta tolong. Udah. Video saya gambar. Bapak. Nggak usah video. Nanti delaynya malah karena Webex tidak fasilitas untuk itu. Iya, oke. Sinyal yang dari ground itu kan mendatar. Jadi supaya ketemu dengan yang pesawat yang memberikannya sinyal vertikal. Jadi cross-nya langsung kiri kanannya terbaca dengan akurat untuk menuju nol kan? Iya. Jadi kalau dia berapa jarak dari ujung landasan, dia pesawat lewat, dia ketembak dari bawah, dia akan terima sinyal tembakan dari bawah. Itu berarti berapa jarak nautical mile dia. Itu untuk jaraknya. Terus kemudian kalau sudutnya dia dari depan. Pancaran di depan tapi yang ininya vertikal ya. Pak Roni, ya. Mohon maaf dipotong. Bapak butuh bantuan untuk menampilkan slide? Tidak Bu, tidak usah. Oh ya, nggak usah. Oke. Usah. Sudah jelas. Barangkali sebentar Pak Uhid, barangkali sedikit mengingatkan aja Pak Roni dan Bapak Ibu sekalian, saat ini sudah mencapai atau sudah berada di pukul 21.23. Kita tinggal 7 menit lagi. Pertanyaan lagi. Mangga disilakan lanjutkan. Saya nanti lagi aja. Ini ada dari Pak Basit, Pak. Oh ya, monggo. Saya di off ya. Mangga Bu Wulandari, saya di off. Yo. Oke, terima kasih Pak Uhen. Terima kasih. Iya. Baik, kita di belakang ya, bincang-bincang Pak Uhen. Baik, berikutnya ya, kita punya waktu 6 menit lagi, minta dijawab dulu dari pertanyaan dari Pak Basit ini. Apakah benar sinyal HP atau sinyal internet bisa mengganggu lalu lintas penerbangan? Terus bagaimana dengan pesawat yang menyediakan fasilitas WiFi pada penumpang? Mohon penjelasannya Pak Roni. Dan satu lagi barangkali sekaligus nanti untuk penutup mohon disimpulkan ya. Tapi ada satu pernyataan atau support dari Ibu Tuti Rohyati. Keren Pak, saya menyimak saja, ilmunya keketaikan. Ya deh. Mangga Pak Roni menjawab pertanyaan dari Pak Basit sekaligus barangkali untuk kesimpulannya dibacakan. Silakan Pak Roni. Terima kasih Pak Basit, Bu Tuti komentarnya. Baik, dari penjelasan dari Pak Basit, untuk frekuensi HP itu kan adanya di gigahertz ya Pak ya. Frekuensinya sudah sekian giga HP. Terus kemudian kalau internet masih di bawah. Tetapi sebetulnya itu tidak saling mengganggu sebetulnya. Anggap saja misalnya, contohnya yang saya jelaskan tadi FM, komersial di bawah 108 MHz FM, itu untuk dangdut dan lain-lain ya. Tetapi untuk di penerbangan 117, selisihnya cuma sekitar 9 MHz. Itu sudah tidak saling mengganggu, apalagi untuk HP sudah jelas sudah giga, terus di pesawat cuma mega, itu tidak saling mengganggu. Kalau powernya dia kecil, HP kan powernya kecil. Tetapi kalau dia power besar, contohnya seperti radar, misalnya
sekian ribu watt, sekian ini, itu akan mengganggu. Tetapi kalau di HP power kecil dia tidak akan mengganggu, apalagi internet. Makanya di pesawat pun kalau dikasih fasilitas WiFi itu mungkin karena jalurnya sudah masing-masing. Pita frekuensinya sudah masing-masing, tidak akan saling mengganggu. Apalagi kayak biasanya kayak contoh lah di pom bensin jangan menyalakan HP nanti ini meledak. Sebetulnya tidak masuk di akal karena dia berjalan manual, HP frekuensi berbicaranya frekuensi. Sebetulnya tidak nyambung. Cuma ya sudahlah kita menghargai orang-orang yang itu ya sudah. Sama dengan di pesawat ini. Jadi frekuensi megahertz sama-sama di megahertz saja sudah tidak mengganggu, apalagi dengan posisi dia kilohertz dengan megahertz, UHF dengan VHF sudah tidak mungkin gitu loh. Misalnya anggap gini saja Pak, misalnya 117,1 megahertz itu dengan 117,5 walaupun berdekatan itu tidak bisa komunikasi Pak. Kalau memang bagus ya, tidak bocor dan lain-lain, itu tidak akan saling mengganggu, apalagi dengan frekuensi yang jauh. Contohnya di HP kurang lebih sekitar 2 GHz, kemudian di frekuensi pesawat hanya sekitar 100 kHz ada, kemudian 117 sampai 122 MHz ada. Ini sudah jauh sekali. Pitanya sudah jauh sekali dan secara ilmu pun tidak mungkin. Mungkin itu aja Pak jawaban saya. Bagaimana Pak Wasid? Ya, barangkali Pak Roni sekalian untuk persiapan menutup untuk kesimpulannya. Baik, makasih Bu. Ya. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Kalau memang masih kurang jelas, silakan japri ke saya, kita ngobrol sama-sama, kita saling sharing. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menyimpulkan apa yang saya paparkan, bahwa ILS ini adalah suatu alat navigasi dari salah satu pelengkapan peralatan navigasi yang akan membantu pesawat di dalam pendaratan, keamanan pesawat dalam mendarat. Jadi salah satu fungsi utamanya dia pesawat menuju ujung landasan sampai mendarat dia aman. Ini fungsi dari ILS. Tetapi kalau untuk yang jarak pesawat dengan daerah itu berapa mil itu ada alat-alat yang lain. Jadi salah satu pendukung alat navigasi. Jadi ada navigasi, ada yang menentukan posisi pesawat mendekati landasan, yaitu fungsinya dari ILS sendiri. Ada fungsi jarak pesawat dengan tempat yang akan dituju. Terus kemudian fungsi dari menentukan daerah. Ini pangkalan mana atau bandara yang mana, itu ada lagi. Itu salah satu dari beberapa alat yang dikatakan alat navigasi. Jadi banyak sekali peralatan navigasi yang akan mendukung keselamatan penerbangan. Mungkin itu saja. Salah satunya ILS ini sebagai pendukung keselamatan penerbangan, baik keselamatan bagi penumpang, pilot maupun pesawat itu sendiri. Saya rasa itu aja Bu, kesimpulan dari saya. Sekali lagi, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, terima kasih untuk sekali lagi saya berikan kepada terima kasih Bu. Ya, oke. Terima kasih juga untuk Pak Roni Nurwi SPD, Kadron Pendidikan 501 ya, yang sudah memaparkan segitu gamblangnya tentang ILS atau Instrument Landing System ya. Dan seperti yang sudah dipaparkan atau disampaikan oleh Pak Roni bahwa ILS ini sangat membantu sekali terhadap hal-hal dalam pencegahan, karena fungsi sebagai alat bantu untuk hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian barangkali untuk pertemuan kita malam ini yang sudah kita dengarkan dari Pak Roni, yaitu tentang Instrument Landing System. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tentunya Pak Roni yang luar biasa sudah berbagi ilmu tentang
alat bantu pendaratan pesawat bagi kita semua sangat berarti. Bapak Ibu sekalian, karena waktu jualah pertemuan kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya kami yang bertugas memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada sikap atau tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami serahkan kepada Ibu Sri Wulandari M. Hum. Disilakan Bu Ulan. Iya. Halo Bu Ulan. Iya. Terima kasih banyak kepada. Silakan Bu Ulan. Iya. Terima kasih banyak kepada Ibu Rowimah MPD, juga kepada Bapak Roni SPD. Ya. Terima kasih karena sudah memaparkan materinya. Terima kasih juga telah memandu acara ini Ibu Rowimah. Untuk saat ini izinkan saya melaporkan bahwa hingga akhir pertemuan kita ada 9 partisipan yang masih bergabung. Dan ini sangat baik sekali. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Dan saya kira kami bertiga yang bertugas di malam hari ini, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.